Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Tuhan kiranya menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam ibadah rumah tangga. Namun kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami, Allah yang maha baik, Allah yang kami sembah melalui Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami supaya mengerti sabda dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak cara yang dilakukan oleh Yesus dalam mengajar orang-orang yang mengikuti Dia. Melalui perumpamaan, melalui khotbah, bahkan melalui mujizat. Dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yesus mengajar para murid dan para yang mendengar Dia lewat sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus tentu sebuah perumpamaan yang sesuai dengan konteks. Yang artinya Yesus tidak memberikan sebuah pengajaran yang tidak dimengerti atau di luar daripada para kehidupan yang mendengar. Tetapi Yesus selalu kontekstual dalam membuat sebuah pengajaran. Dalam perumpamaan yang sampai kepada kita pada saat ini, Yesus membuat sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang penabur. Perumpamaan tentang penabur yang diberikan oleh Yesus ini, bagaimana ada seorang penabur yang akan menaburkan benih. Dikatakan ada benih itu yang tumbuh di pinggir jalan, ada benih itu yang tumbuh di tanah berbatu, ada yang tumbuh di semak duri, dan ada yang tumbuh di tanah yang baik. Yang artinya ini menggambarkan sebuah gambaran kehidupan orang dalam menerima firman Tuhan. Yesus melukiskan seperti itu karena memang Yesus tahu siapa-siapa saja yang mengikuti Dia dan apa latar belakangnya mengikuti Dia. Nah, konteks yang dialami oleh Yesus hampir serupa dengan sekarang. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat zaman Yesus sama dengan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan zaman sekarang. Nah, menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang menjadi sebuah pertanyaan. Kita di posisi mana? Apakah posisi keberimanan kita yaitu seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, atau benih yang ditabur yang jatuh di tanah berbatu-batu, atau di semak duri, atau benih yang tumbuh di tanah yang subur? Nah, semuanya kita tentu menginginkan, ya seharusnya para pengikut Kristus, para orang-orang Kristen tentu menginginkan firman itu atau benih itu tumbuh di tempat yang baik. Tapi realita tidak demikian. Nah,
Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dari sebuah perumpamaan itu? Yang pertama, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, benih itu merupakan firman Allah yang disampaikan. Benih yang tumbuh di pinggir jalan adalah bagaimana orang yang mendengarkan firman Allah, tetapi firman itu tidak sempat bertumbuh dengan baik. Seperti orang yang datang ke gereja. Nah, ketika dia di gereja itu seakan-akan bagus sekali firman itu. Namun ketika dia keluar dari gereja, tinggal semua firman itu hanya di gereja. Tidak sampai kepada sebuah perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Karena apa? Karena tujuan dia mendengarkan firman Tuhan tidak untuk mengubah kehidupannya, tetapi hanya sebatas mendengarkan firman Tuhan karena sebatas ikut-ikutan kepada orang. Orang beribadah, dia ikut beribadah. Tidak sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Tuhan. Itu benih yang tumbuh di pinggir jalan, yang sebentar didengar, tetapi firman itu tidak berfaedah di dalam kehidupannya. Nah, benih yang kedua, yaitu firman tentang kerajaan surga yang jatuh pada hati bagaikan tanah yang berbatu-batu. Yaitu menggambarkan hati yang gembira menerima firman Allah, tetapi hanya sebagai gaya, hanya sebagai passion. Banyak seperti itu kan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Dia ibaratnya pergi ke gereja hanya sebatas foto-foto, selfie-selfie, hanya sebatas menunjukkan pakaian yang bagus, perhiasan yang baru, makeup yang baru, atau sepatu yang baru, jas yang baru. Banyak seperti itu. Firman itu tidak membuat hidupnya berubah. Di gereja dia seakan-akan orang saleh, di gereja dia seakan-akan orang beriman. Tetapi di luar daripada gereja, dia jauh panggang dari api, jauh firman dari hidupnya. Itulah arti yang kedua, yang menggambarkan bagaimana benih yang tumbuh di tanah berbatu-batu, yang tidak mempunyai akar yang jelas atau iman yang jelas. Yang ketiga, yaitu benih yang ditabur di dalam semak duri. Ini merupakan sebuah gambaran hati yang penuh dengan kekhawatiran dan penuh tipu daya kesenangan atau kekayaan. Atau orang itu mendengar firman Allah, tetapi dia lebih peduli kepada kenikmatan dunia. Yang artinya seperti apa? Dia menjadikan firman itu hanya memuaskan hati sesaat. Dia menjadikan firman itu hanya kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Dia memberhalakan firman. Artinya seperti apa? Ya, dia berpikir kalau sudah berdoa, kalau sudah apa, lepas semua dari segala yang pencobaan, segala penderitaan. Namun ketika tidak lepas dari segala penderitaan yang dialaminya, dia lari kepada dunia ini. Maka banyak juga orang sekarang seperti itu. Dia menjadikan firman itu menjadi berhala firman Tuhan. Hanya untuk sesuatu yang tidak bisa mengubah kehidupannya. Nah, ini merupakan benih yang tumbuh di semak duri. Kekhawatiran dia lebih besar daripada imannya. Kekhawatiran dia justru merontokkan imannya. Kekhawatirannya justru menghilangkan kepercayaan kepada Tuhan. Itulah orang yang menerima firman, tetapi hatinya yaitu seperti semak duri. Kekhawatirannya lebih besar daripada imannya kepada Tuhan. Nah, yang keempat, yaitu firman Allah yang tumbuh di tanah yang subur. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu ini yang kita rindukan. Nah, sesuai dengan tema kita dikatakan firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Lewat tema ini kita diantarkan kepada sebuah pengertian dalam ayat yang ke-23. Nah, orang yang hidupnya berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan, dia menyadari ada banyak persoalan.
Tetapi ketika ada persoalan di dalam kehidupan, dia tidak takluk oleh karena persoalan itu. Tapi dia menaklukkan persoalan itu oleh karena iman percaya kepada Tuhan. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia percaya bahwa persoalan yang dia hadapi tidak akan pernah melemahkan imannya. Dan inilah sebenarnya panggilan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman ini mau mengingatkan kita. Bagaimana hidup kita harus kita jadikan menjadi tempat landasan firman Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan ini harus menjadi kekuatan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan. Tentu kita mempunyai banyak persoalan. Tentu kita mempunyai banyak tantangan hidup. Tentu kita mempunyai banyak semak duri yang terhempang di hadapan kita. Tetapi oleh karena firman Allah, oleh karena iman kita, sebesar apapun persoalan, sebesar apapun tantangan, sebesar apapun kemelut yang terjadi dalam kehidupan, kita tidak takut lagi. Kita tidak dilemahkan lagi. Maka lewat firman ini Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kita pribadi lepas pribadi supaya hati kita senantiasa kita persembahkan untuk Tuhan. Supaya pekerjaan kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadikan hatimu, jadikan hidupmu, jadikan pekerjaanmu, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang baik. 50 kali lipat dikatakan dalam firman ini yang ditaburkan ditanya. Karena itu berbuah ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Artinya oleh karena iman kita banyak orang terberkati. Oleh karena iman kita banyak orang diteguhkan. Oleh karena iman kita banyak orang semakin percaya kepada Tuhan. Itu bisa kita lakukan kalau kita menjadikan firman Tuhan menjadi yang terutama dan utama dalam kehidupan kita. Firman itu harus menjadi kekuatan kita. Firman itu harus menjadi keberanian kita. Untuk apa? Untuk melakukan yang benar dan melawan segala yang jahat dalam kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya hati kami menerima kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah firman-Mu menjadi sebuah kekuatan kami untuk melakukan segala kebenaran dalam kehidupan. Biarlah firman menjadi kekuatan kami untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan menyertai kami. Kami percaya tangan-Mu akan menuntun kami. Kami percaya Engkau akan mengarahkan kami untuk berdiri teguh dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.